Laga Australia versus Indonesia pada pertandingan ke-7 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia berakhir dengan kemenangan telak 5-1 untuk South Wales. Pertandingan ini berlangsung di Sydney Football Stadium pada Kamis, 20 Maret tahun 2025. Kemenangan ini membuat Australia kokoh di peringkat kedua klasemen grup C dengan 10 poin dan berselisih 7 poin dari Jepang di peringkat pertama. Adapun posisi Indonesia masih bergantung pada hasil laga Bahrain dan Jepang, serta Arab Saudi dan Cina. Laga melawan Australia menjadi laga debut untuk Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia. Ia tampil berani dengan menurunkan formasi 4-3-3. Maes Gilgers dan Jay Itzes turun sebagai dua pemain di jantung pertahanan. Kevin Dix dan Calvin Verdonk mengapit di sisi sayap. Kluivert memberikan dua pemain baru, Paul Roeming dan Dean James, kesempatan untuk debut bersama timnas Indonesia. Kedua pemain, bersama Rafael Struijk, mengisi pos 3 penyerang. Dom Haye, Marcelino Ferdinand, dan Nathan Chu Aon menjadi pilihan di posisi gelandang tengah. Indonesia mengambil inisiatif menyerang pada awal babak pertama. Pada menit keempat, Jay Itzes berpeluang mencetak gol memanfaatkan umpan tendangan bebas dari Verdonk. Namun, sundulan ke arah gawangnya masih mampu ditepis kiper Mark Gloria. Skuad Garuda punya peluang mencetak gol setelah Rafael Struijk dijatuhkan di dalam kotak penalti pada menit ke-7. Namun, Kevin Dix yang bertugas sebagai algojo gagal memanfaatkan tendangan penalti menjadi gol. Bola tendangannya membentur tiang. Selama 15 menit berjalan, Indonesia tercatat mendominasi penguasaan bola. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan menguasai 67% bola. Indonesia juga berhasil mencetak 3 peluang matang dan satu di antaranya tepat mengarah ke gawang. Situasi berbalik ketika Nathan Chu Aon melakukan pelanggaran di kotak penalti. Martin Boyle yang bertugas sebagai algojo berhasil mengonversinya menjadi gol pada menit ke-18. 2 menit berselang, Indonesia kembali lengah ketika berusaha membangun serangan. Garis pertahanan tinggi Jay Itzes dan kawan-kawan dimanfaatkan Australia untuk mencetak gol lewat skema serangan balik. Nishan Velupillai lepas dari pengawalan bek Indonesia dan melepaskan tendangan yang tak bisa dihalau Marten Paes. Unggul 2 gol. Australia bermain lebih rapat sambil menutup ruang permainan timnas Indonesia. Tak banyak peluang yang tercipta untuk skuad Garuda. Australia malah bisa memanfaatkan kelengahan lini belakang Indonesia. Tendangan kedua Jackson Irvine pada menit ke-43 berbuah gol untuk South Wales. Skor 3-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, hanya ada satu perubahan susunan pemain dan strategi dari Patrick Kluivert untuk timnas Indonesia. Pelatih asal Belanda itu menarik keluar Stoom dan memasukkan Eliano Reijnders. Bermain dengan pressing tinggi, pergantian itu tak banyak mengubah jalannya pertandingan. Meski mendominasi penguasaan bola, skuad Garuda juga tetap kesulitan membuat pertahanan Australia yang rapat. Timnas Indonesia justru kembali kecolongan pada menit ke-61. Lewis Miller berhasil lepas dari penjagaan Sandy Walsh yang masuk menggantikan Maes Gilgers. Untuk menyambut tendangan sudut Craig Goodwin, sundulannya tak mampu Marten Paes halau. Dan pada menit ke-78, Indonesia baru berhasil mencetak gol lewat aksi Paul Roeming. Menerima umpan 1-2 Kevin Dix dan Eliana, ia berhasil mengelabui bek tengah Australia sebelum menceploskan bola ke gawang Matria. Skor 1-4, Australia masih memimpin. Patrick Kluivert berusaha menambah daya gedor timnas Indonesia dengan melakukan pergantian. Ramadhan Sananta dan Ivar Jenner masuk dan Marcelino Ferdinand dan Nathan keluar. Namun, para pemain Australia berhasil meredam permainan Indonesia. Skuad Garuda praktis kesulitan membangun serangan di sepertiga akhir lapangan Australia. Timnas
timnas Indonesia malah kembali kebobolan pada menit ke-90. Memanfaatkan skema tendangan sudut, Irvine berhasil memanfaatkan umpan Godwin, sundulannya tak mampu ditepis Pais lagi, skor 5-1 untuk kemenangan Australia bertahan hingga peluit panjang. Dengan hasil laga kali ini, tak mempertipis peluang timnas Garuda untuk bisa naik peringkat dengan poin yang diraih saat ini. Walau begitu, Patrick Kluivert masih punya sisa 3 laga untuk bisa memsatukan timnas Indonesia melaju ke Piala Dunia tahun 2026. Para pecinta sepak bola, demikianlah ulasan pertandingan Indonesia versus Australia. Sampai jumpa dan salam olahraga.